Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal 34 mulai ayat 1, beberapa ayat kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, yang saya hormati, semua kita tahu tentang Musa. Sebelum dia masuk dalam panggilannya, dia diizinkan Tuhan untuk 40 tahun menggembalakan kambing dombanya Yitro yang kemudian jadi mertuanya. Kita tahu persis itu juga. Dan ternyata 40 tahun Midian itu adalah letaknya di padang gurun Sinai. Jadi ketika dia deal dengan Tuhan untuk menerima tugas panggilan memimpin bangsa Israel melewati gurun Sinai, Musa tahu persis medan apa yang akan dihadapinya. Jadi bukan sesuatu yang baru bagi Musa. Musa tahu bahwa risikonya itu seperti apa, beratnya seperti apa. Karena 40 tahun dia di situ, sampai kemudian Tuhan panggil dalam bentuk penglihatan semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, padang gurun yang jelas-jelas bagi Musa itu, wah dia sendiri sudah mungkin ya pada saat itu dikatakan dia menyimpang untuk melihat, itu bagi saya adalah sebuah bentuk dari satu kebosanan. Ya. Dan kita yang melayani Tuhan juga harus hati-hati. Kadang kita juga mengalami situasi di mana kita mengalami kebosanan. Dan kita ingin sesuatu yang baru. Tapi segala sesuatu yang baru harus datang dari Tuhan. Kalau pilihan kita sendiri, kita yang celaka. Dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian Musa menerima panggilan itu, dan dia memimpin bangsa Israel 40 tahun melewati padang gurun. Yang menurut ukuran normal, seharusnya dia membawa orang dari Mesir ke Kanaan itu cukup 7-11 hari. Ya. Paling lama 2 minggu menurut jalan tradisional. Tapi Tuhan punya rancangan yang lain sehingga mereka berputar selama 40 tahun. Bagi Musa 40 tahun itu hal yang biasa. Tapi bagi orang Israel itu satu penderitaan yang luar biasa. Tapi Musa hadapi itu. Total Musa memimpin bangsa itu atau Musa berjalan atau hidup di gurun Sinai itu sampai dia berhadapan dengan tanah Kanaan, 40 tahun dia memimpin bangsa itu 80 tahun. Dan ketika dia berdiri di Gunung Nebo menurut ketentuan dari Tuhan, dia melihat semuanya dan Tuhan bilang, kamu cuma boleh lihat.
tapi tidak boleh masuk. Waktu saya berdiri di posisi di mana Musa berdiri, saya bilang beneran gak adil. Ya, saya jadi Musa, 40 tahun disiapin sama Tuhan. 40 tahun prakteknya. Udah 80 tahun, udah di depan mata, Tuhan bilang, kamu gak boleh masuk. Gua yang capek. Aku yang nangis. Mau dilemparin batu, dilawan, diberontakin, ya, ditantang sedemikian rupa. Ya, sampai dia juga bertaruh dengan Tuhan karena pembangkangan orang Israel. Setelah di depan mata Tuhan bilang, kamu enggak masuk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sini ada hamba-hamba Tuhan yang saudara yang mungkin selama ini sudah melayani. Ya, jadi pendeta dan kemudian di PDM dan kita juga semua yang sudah melayani sampai hari ini. Kita harus mulai menyadari dari sekarang bahwa tidak semua yang kita kerjakan selama ini itu akan kita nikmati. Ini value nilai yang kita harus pegang. Bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini itu semuanya akan menjadi bagian kita. Supaya kita dari sekarang menyiapkan hati, menyiapkan mental kita, menyiapkan jiwa kita. Ya. Bahwa itu bisa apa yang kita kerjakan dengan berjerih payah, dengan berjuang secara luar biasa. Pada waktunya Tuhan bilang, itu bukan bagianmu. Bagianmu hanya memimpin sampai di titik ini. Bagianmu hanya memimpin sampai ke bagian ini. Selanjutnya itu bukan urusanmu. Karena ketika kita membaca ini, Musa sudah mengurapi Yosua. Jadi sudah jelas. Bapak Ibu yang kasih, hamba-hamba Tuhan yang saya cintai, saya kasihi. Mumpung belum ditahbiskan, ya, bisa berpikir ulang. Ya. Bahwa jemaat gereja yang kita gembalakan selama ini satu saat, ya, Tuhan percayakan itu kepada yang lain. Artinya kita tidak punya hak sedikit pun untuk menarik apa yang kita kerjakan ini selama ini tuh kepada diri kita. Karena bukan kita yang memilikinya. Yang memilikinya Tuhan. Haleluya. Saya sudah habis-habisan. Ya. Apa kurangnya Musa habis-habisannya? Pertaruhannya begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi saya ngerti ketika saya ada di situ, kebetulan di situ juga ternyata ada itu ya, monumen ular tembaga, ya. Dan memang kejadian ular tembaga itu bilangan 21 memang di sekitar pegunungan Abarim, daerah Edom dan Moab, ya, pas di Gunung Nebo itu. Apakah ular tembaga? Itu menjadi sebuah nubuatan mesianik tentang Kristus yang akan mati di kayu salib. Ya, dan kemudian tergenapi, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus berjuang sedemikian rupa selama 3,5 tahun dan kemudian dia mati di kayu salib, dia hanya menyaksikan pekerjaannya. Tapi di bumi ini dia tidak menikmati hasilnya. Jadi apa yang dialami oleh Musa, patung ular tembaga itu juga, peringatan itu berbicara pada kita tentang apa yang Kristus akan lakukan dan Kristus akan jalani di bumi. Bahwa apa yang dia kerjakan, mukjizat yang luar biasa yang dia lakukan. Ya, orang yang begitu banyak jutaan pada waktu itu juga, ya mungkin terkagum-kagum dengan dirinya, tapi itu bukan bagian dia. Dia hanya menyaksikan semua dari kayu salib. Artinya apa Bapak dan Ibu kekasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Ya,
Justru ketika kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan ini satu saat bukan kita yang menikmatinya, itu menjadi cara Tuhan dan cara kita masuk dalam persekutuan di dalam penderitaan dengan Kristus. Amin. Apa yang lebih indah bagi kita sebagai orang yang melayani Tuhan kecuali seperti kata Paulus, kerinduanku mengalami kuasa penderitaan, kuasa kematian, supaya aku juga mengalami kuasa dari kebangkitan itu. Harga yang dihadapkan pada kita memang mahal, tapi hasilnya adalah indah, persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ini dan kemudian merenungkan ini ketika memang beberapa minggu kemarin ada di tempat di mana Musa berdiri, Tuhan izinkan ada di sana. Ini hal yang luar biasa, ya. Saya coba ketika ada di situ, saya coba membuka lagi apa yang tertulis, disebutkan ketika Musa ada di sana, ya, disebutkan bahwa dia melihat, ya, dia berdiri di atas gunung Nebo di puncak Pisga, jadi di posisi yang paling tinggi untuk memungkinkan dia bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada di hadapannya. Disebutkan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut ke sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Saya tanya sama pemandunya, mana yang dimaksud tempat-tempat ini? Dia tunjukin. Terus dia bilang begini, kamu lihat gak laut itu yang di sebelah barat? Laut di sebelah barat itu adalah laut Mediterania. Ya. Kamu lihat gak Dan itu? Lalu saya lihat di peta. Posisi Dan dari puncak Pisga, Gunung Nebo itu jaraknya 240 km. Laut Mediterania dari puncak Pisga itu jaraknya sekitar 180 km. Dan saya bilang, mustahil manusia dengan mata biasa melihat sesuatu di jarak seperti itu. Oh mungkin karena saya pakai kacamata itu. Musa kan belum rabun katanya ya. Mataku kan belum rabun. Jadi dia bisa melihat. Tapi itu juga tetap sesuatu yang tidak mungkin. Di posisi yang paling tinggi bagaimana bisa melihat laut di sebelah barat. Padahal di situ ada pegunungan juga. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sampai akhirnya saya mengerti bahwa yang Musa lihat itu bukan penglihatan kasat mata. Tapi itu adalah vision dari Tuhan. Itu adalah sebuah pandangan rohani. Penglihatan rohani yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Satu sisi itu sebuah penghiburan dari Tuhan. Sekalipun dia berhenti di situ dan tidak masuk ke tanah yang dijanjikan, tapi Tuhan hiburkan bahwa Tuhan menggenapi apa yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi hamba Tuhan kembali mungkin kita harus mereview lagi. Bahwa bagian kita adalah menjadi penggenap dari semua janji-janji Tuhan. Amin. Melalui kita menggenapi apa yang tertulis. Dan tidak ada hal yang lebih terhormat dan tidak ada hal yang lebih berharga, yang lebih mulia dalam hidup kita. Kecuali kita menggenapi apa yang dituliskan oleh Tuhan, janji-janjinya dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang kita layani. Sekalipun kita tidak menikmatinya. Ya. Supaya kita tidak menjadi manja. Betapa banyak persoalan, konflik, clash karena para pemimpinnya menarik kepada dirinya. Haleluya. Tentu kita pernah belajar tentang yang namanya sudut kemiringan. Yang mungkin pernah duduk di bangku SMA paling tidak.
bahwa kalau kita menaruhkan sebuah titik di sini, lalu kita tarik semua benang, satu benang ke semua sudut, Bapak Ibu menarik masing-masing benang, sekalipun di sudut yang sana, sepertinya itu bersinggungan, tapi kalau dilihat dengan lebih detail, maka tidak akan pernah ada persinggungan. Karena semuanya menuju kepada titik yang sama. Ya. Tapi kalau titiknya banyak, dari sana ke sini, dari sana ke sini, maka akan terjadi persinggungan. Apa yang kita bisa belajar dari situ? Kalau hidup kita, apalagi kita yang melayani Tuhan, pusatnya adalah kepada Kristus, dari sisi manapun sudut pandang kita nggak akan pernah tabrakan. Haleluya, amin. Perselisihan, pertentangan, percekcokan, perbantahan, dan segala macam yang membuat kita capek, lelah. Dan semuanya adalah di para pemimpin. Ya. Kenapa? Karena kita menggeser pusat dari hidup kita. Kita sudah menggeser pusat dari kepentingan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai pusatnya. Apa sih yang hebat dari kita? Ya. Tetapi ketika kita belajar dan menarik semuanya kembali kepada Kristus, maka kalau kita sama-sama menilik di dalam terang Tuhan, kita pasti akan menemukan sebuah solusi. Haleluya. Amin. Karena itu dari awal sejak Tuhan berikan amanat, saya menyampaikan, mari kita berhenti ya memperkembangkan rumah rohani ini melalui apa yang namanya perpecahan. Melalui apa yang namanya perselisihan. Pecah karena sakit hati, pecah karena nggak cocok, pecah karena perbedaan pendapat. Kenapa? Karena tidak lagi berpusat pada Kristus. Padahal kita semua gereja, kita hamba Tuhan. Kok bisa kita tidak berpusat pada Kristus? Penting sekarang kita belajar. Ya. Perbedaan pendapat bisa terjadi. Yang penting bukan perbedaan kebenaran. Amin. Kebenaran mutlak. Pendapat bisa berbeda. Ya, kita bisa mundur. Kita bisa memberi ruang. Kita bisa mengalah. Ya. Demi apa? Supaya kita terus terpusat kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang dikatakan terpusat pada Kristus, itu yang selalu membuat kita mengalami penyegaran visi dari Tuhan. Amin. Waktu saya sadar, ya, di umur 120 tahun, di akhir dari hidupnya, Musa masih dapatkan visi. Saya hanya percaya begini. Kalau kita dapat visi, itu tandanya Tuhan memandang kita dewasa. Yang setuju dengan saya bilang amin. Kalau kita nggak dewasa, nggak akan dipercayakan sesuatu sama Tuhan sama kita. Ya. Karena itu Dedu berkali-kali berbicara tentang kondisi jemaat yang sudah bertahun-tahun seperti itu. Saya hanya ingin menggelitik sedikit aja. Betulkah kita melayani, memimpin, lalu kita masih punya visi? Karena kalau kita punya visi, itu artinya Tuhan memandang kita dewasa. Dan kalau kita dewasa, maka firman Tuhan percayakan semua yang Tuhan punya kepada kita. Seperti seorang bapak yang berkata kepada anak sulungnya ketika dia protes karena adiknya pulang lalu dipestakan. Bapaknya bilang apa? Bukankah yang aku punya adalah kamu punya? Haleluya. Amin. Yesus membalikkan perkataan itu. Yesus bilang, apa yang aku punya adalah Bapa punya. Itu menunjukkan kedewasaan dari Yesus.
Itu menunjukkan bahwa semua yang dewasa, dia memiliki semua yang menjadi milik Bapa. Karena itu diberikan visi. Karena visi harus dikerjakan dengan sumber daya yang bukan sumber daya manusia. Visi dikerjakan bukan dengan kemampuan manusia. Visi dikerjakan dengan kemampuan sumber daya yang Bapa punya. Karena visi harus besar ya, Dad. Visi harus besar. Kalau visi besar, maka kita perlu Tuhan hadir di dalam visi itu. Kalau visi masih bisa dijangkau dengan uang kita, bukan visi. Visi tidak mungkin dijangkau dengan kemampuan kita. Jauh melebihi, jauh dari yang kita mampu. Karena itu kita perlu Tuhan hadir. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sebaliknya, ketika saudara dan kita semua mendapatkan visi dari Tuhan, Tuhan membuat kita menjadi muda. Haleluya. Seperti pada burung Raja Wali, dibaharui kekuatannya. Saya benar-benar kagum dengan Musa. Kenapa? Di umur 120 tahun, ya, dia mati bukan karena sudah tidak berdaya. Perhatikan ini loh Bapak. Dia itu berhenti bukan karena sudah tidak mampu. Tapi karena ketentuan Tuhan. Dia bilang tenagaku masih kuat. Mataku belum rabun. Ya, karena dia masih sehat semuanya. Makanya Tuhan kasih visi yang baru pada dia. Lihat seluruhnya. Haleluya. Dia memang gak masuk di tanah Kanaan. Tapi penghormatan Tuhan kepada dia luar biasa. Waktu Yesus akan disalibkan, Yesus dimuliakan. Salah satu yang hadir adalah Musa. Amin. Dalam nubuatan zaman akhir sebelum kedatangan Tuhan, maka yang akan datang salah satunya adalah Musa. Itu kehormatan Bapak Ibu dari Tuhan. Ya, artinya dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berakhir dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dan ini yang saya rindukan bahwa kita semua, baik yang akan ditahbiskan maupun kita semua yang sudah melayani Tuhan. Ya, jabatan kita ini nggak ada apa-apanya. Hanya menjadi sebuah formalitas kalau kita sendiri tidak menerima visi yang baru dari Tuhan. Kalau kita hanya menjalankan sesuatu dalam jabatan kita, ini hanya menjadi rutinitas yang melelahkan. Tapi kalau kita menerima visi yang baru dari Tuhan, itu menyegarkan. Dan kita tidak akan pernah merasa bahwa kita sudah tua. Haleluya. Ya, bukan gak tahu diri juga. Ya, secara fisiknya ya kita harus jaga. Ya, di atas 40 tahun kan metabolismenya sudah menurun. Ya makanannya harus diatur. Jangan sok mentang-mentang bilang, wah saya kan muda. Karena dapat visi dari Tuhan. Ya konyol tuh namanya. Ya. Di atas 40 tahun udah nggak pernah olahraga. Wah iya ya, pasti akan ngalami kemajuan. Paling tidak maju perutnya. Ya, artinya secara fisik kita sadar. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita benar-benar disegarkan dan kita menerima sesuatu yang baru, visi yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-9. Dan Yosua pun bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak terjadi gejolak, ya. Ketika Musa pergi, ya, tidak terjadi kegoncangan ketika Musa pergi. Karena apa dikatakan? Disebutkan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Artinya apa ini?
Yosua sudah disiapkan. Haleluya. Ya, Yosua sudah disiapkan. Saya sangat merenung dengan proses pada hari ini. Rekan-rekan yang akan ditahbiskan sebagai pendeta dan pendeta muda. Karena saya selidiki umurnya. Ada yang sudah tidak muda. Ya, ada yang sudah tidak muda. Ya, tapi saya percaya tetap muda karena visi dari Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu apa pentingnya? Ya. Mungkin ada juga yang menilai, ya kita banyak mentahbiskan pendeta-pendeta di beberapa tahun terakhir ini. Bagi saya itu penting. Dalam kepemimpinan seperti yang kita lihat pada Musa. Dia tidak akan pernah menerima visi yang baru dari Tuhan kalau dia tidak pernah mendelegasikan apa yang selama ini dia kerjakan. Saya bahkan berpikir kita seperti orang main halma ya Bapak Ibu. Tahu ya main halma ya? Ya. Kan gak semuanya maju rame-rame. Tapi bagaimana itu bukan bidak ya, tapi si piramid-piramid itu harus digeser sedemikian rupa, diletakkan sedemikian rupa, sehingga ada ruang di mana bisa melompat dan akhirnya bisa sampai ke puncak. Bapak dan Ibu yang hari ini ditahbiskan, saya mau sampaikan pada saudara semua, saudara adalah bagian dari pekerjaan Tuhan, dari rumah Tuhan, dari keluarga Tuhan, dari tubuh Kristus yang harus menempati ruang-ruang, posisi-posisi yang selama ini kosong di dalam gereja kita ini. Kenapa? Karena posisi itu kosong selama ini, maka tubuh Kristus ini tidak bisa berfungsi dengan optimal. Masih tercecer di mana-mana. Karena itu gak jadi masalah. Kalaupun usianya mungkin tidak muda lagi. Tapi saudara tetap menjadi pribadi yang penting di dalam tubuh Kristus. Supaya apa? Semua posisi di dalam tubuh Kristus terisi. Lengkap. Kalau lengkap maka bisa berfungsi dengan sehat. Kalau ngomong sehat ya karena saya dokter gitu kan. Gitu. Sadar ya. Menempati posisi-posisi itu. Mungkin ada yang sudah berpikir, hanya untuk formalitas saja. No. Saudara tidak sedang mengisi sebuah formalitas. Saudara benar-benar menjadi bagian yang penting dari tubuh Kristus yang namanya Sinode GKKD. Saudara memang bagian yang sangat urgent, kritis. Ya. Sangat-sangat dipentingkan. Karena itu hormati apa yang saudara terima dari Tuhan pada hari ini. Bukan sekedar jabatan. Tapi saudara memang sedang mengisi bagian-bagian. Di mana apa? Nanti ada bagian tubuh Kristus yang lain. Yang menemukan batu loncatan melalui posisi-posisi saudara tadi. Dan akhirnya bukan saudara mungkin yang sampai ke puncak. Tapi ada yang lain yang akan sampai ke puncak. Tapi kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah merespon panggilan Tuhan untuk menempati posisi kita sekarang ini. Sehingga orang yang kemudian muncul dari kita bisa melakukan yang lebih baik. Dan membawa gereja tubuh Kristus ini, sinode ini memenuhi panggilan Tuhan yang sejatinya. Amin. Disebutkan oleh pasal 34 bagian yang terakhir, ya, sebutkan bahwa nggak pernah ada lagi katanya nabi seperti Musa, ya, yang relasinya dengan Tuhan itu hadap-hadapan, yang mujizat dilakukannya itu nggak pernah ada. Mungkin kalau jadi Yosua, saya akan minder dengan Musa, ya, wah, aku nggak sehebat Musa, aku nggak membelah laut Teberau, ya. Aku nggak membuat dari batu keluar air. Wah dan segala macam.
Tapi buat saya, Yosua itu luar biasa. Karena dia melakukan apa yang justru Musa tidak bisa lakukan. Kalau sepanjang 40 tahun di padang gurun Sinai itu, Musa melakukan KKR melalui mujizat-mujizatnya. Yosua juga melakukan KKR luar biasa di tanah Kanaan melalui kemenangan-kemenangan, melalui kecakapannya untuk berperang. Bapak dan Ibu yang ditahbiskan pada hari ini dan kita semua masing-masing harus menyadari hal ini. Ya, bahwa kita punya hal yang spesial dari Tuhan yang harus kita kerjakan, membawa kemenangan bagi gereja Tuhan, bagi kerajaan Allah, bagi hidup saudara juga secara khusus, secara pribadi. Kita masing-masing punya panggilan dan tidak perlu menjadi kecil hati atau tidak perlu menjadi minder karena saudara berbeda atau kurang menurut saudara atau menurut orang lain saudara kurang hebat dibanding pemimpinmu yang sebelumnya. Kita punya ruang masing-masing, kita punya waktu masing-masing, kita punya tugas masing-masing yang harus kita selesaikan. Puji nama Tuhan. Amin. Tetap semangat dalam panggilanmu, saudara, bukan kebetulan. Terakhir kita membacanya sekali lagi bagian dari pasal 34 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kita tidak berhenti karena kita sudah tidak berdaya. Tapi kita berhenti karena ketentuan dari Tuhan. Karena itu sejak awal, pikirkanlah untuk meregenerasi peran saudara, fungsi saudara, jabatan saudara. Karena itu tidak boleh berhenti. Bukan kita yang menjadi akhir dari pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kita. Tapi kita harus menyiapkan regenerasi orang-orang yang terpilih yang akan melanjutkan dalam bentuk, dalam model, dalam gaya, dalam panggilan, dalam pengurapan yang berbeda dari kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan baik pada kami. Bukan karena kemampuan, bukan karena kecakapan kami, bukan karena sesuatu yang ada pada kami, tapi Tuhan yang menentukan kami untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, untuk menjadi mitra, untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan, terlebih bagi hamba-hambamu yang sebentar lagi akan secara resmi ditahbiskan ke dalam jabatan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Tuhanlah yang menetapkan, menguatkan, dan meneguhkan untuk berpegang pada apa yang sudah disampaikan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus berpusat kepada Tuhan. Terpuji namamu, kuduskan kami semua oleh firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini oleh kasih karunia Tuhan dapat diadakan pentahbisan pendeta dan pendeta muda di Sinode GKKD yang diadakan secara hybrid dan melalui onsite dan melalui online di GKKD Jakarta. Tapi sebelum kita memulai daripada urutan pentahbisan ini, saya mau menyambut bagi saudara-saudaraku yang jemaat yang kekasih yang melalui online mengikuti acara ini. Saya sambut untuk jemaat dimulai dari Sumatera Utara. Shalom GKKD yang ada di Medan dan yang ada di Martubung. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Kemudian yang ada di Jawa Barat, Bandung khususnya, GKKD Lewi dan GKKD Gunung Hermon. Shalom. Oh di sini pendetanya ya. Oh ya maaf ya. Ya.
Kemudian juga saya mau menyambut bagi saudaraku yang ada jemaat yang ada di Kalimantan Tengah, di Lawan Baru. Shalom. Kemudian di Kalimantan Timur, N. Kristo Samarinda. Shalom. Ya, saya harus dada-dada dulu ya, saudara. Kemudian juga yang ada di Bali, GKKD Amanat Agung. Shalom, jemaat GKKD Amanat Agung. Shalom. Kemudian juga GKKD Kingdom Mission Bali. Shalom. Dan yang terakhir online, melalui online itu yang ada di Papua Barat. GKKD House of Grace Manokwari. Shalom. Dan juga tentunya saudara-saudaraku yang ada di sini. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mentahbiskan menurut catatan yang ada dalam catatan saya, ada 7 pendeta dan 10 pendeta muda. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai acara ini. Dimulai dengan pertama-tama pembacaan surat keputusan pengangkatan pendeta muda oleh Sekretaris Umum Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Freddy Karel H. Siregar, MTH. Silakan hambanya. Surat keputusan nomor S garis datar GKKD garis miring SKEP titik PDM garis miring 312 garis miring 10 garis datar 2023 tentang penetapan pendeta Gereja Kristen Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud atau Sinode GKKD menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menetapkan yang pertama, Christina Theodora Sanger, S.SOS, MPD. Yang kedua, Dr. Anda Sri Rezeki Sitorus, MSI, MA. Tempat tanggal lahir Bandung 20 Desember tahun 1967, melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Kingdom Mission, Denpasar, Bali. Ketiga, Ibu Tirsa Junaidah Indriani, STH. Tempat tanggal lahir Medan 12 Juli tahun 1975. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Manokwari, Papua Barat. Yang keempat, Bapak Sampe Gultom, tempat tanggal lahir Bandung 19 Juli tahun 1972, melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Medan, Sumatera Utara. Yang kelima, Bapak Bezi Soki Daily, SPD, tempat tanggal lahir Onolimbu 01 Mei 1973. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Martubung, Medan, Sumatera Utara. Yang keenam, Bapak Budi, tempat tanggal lahir Laman Baru 6 Juli tahun 1978, melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Laman Baru, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat boleh maju. Yang ketujuh, Bapak Heru Kurniawan Sodik, tempat tanggal lahir Bandung 2 Oktober tahun 1976, melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Lewi, Bandung, Jawa Barat. Mohon untuk berurutan.
Nomor 8, Ibu Maria Sri Miyati, tempat tanggal lahir Yogyakarta 1 Mei tahun 1964. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Gunung Hermon, Bandung, Jawa Barat. Yang ke-9, Bapak Budi, tempat tanggal lahir Samarinda 12 Maret 1962. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Samarinda, Kalimantan. Yang ke-10, Bapak Suwanto, tempat tanggal lahir Margodadi 5 Oktober tahun 1976. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan ke-10, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mereka ditabiskan ke dalam jabatan pendeta muda. Dengan demikian, pendeta muda yang ditabiskan pada hari ini berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawab kepada Tuhan di jemaat gereja lokal tempatnya melayani dan sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Bandung 10 Oktober 2023. Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Pendeta Dr. Horas A.L. Tobing, MTH, Ketua Umum, Pendeta Dr. Insinyur Freddy Karel H. Siregar, MTH, Sekretaris Umum. Setelah itu kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan pengangkatan pendeta oleh Sekretaris Umum Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Bapak Pendeta Freddy Siregar, silakan. Surat keputusan nomor S/datar GKKD _SKEP PDT _323 Romawi _datar 2023 tentang penetapan pendeta Gereja Kristen Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud atau Sinode GKKD menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menetapkan yang pertama, Bapak Robi Tarigan S.Kom, tempat tanggal lahir Jakarta 21 November tahun 1979, melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Jakarta. Yang kedua, Bapak Paulus Wami Stanley Hope Sanger, ST, MTH. Tempat tanggal lahir Bandung 4 Januari tahun 1969. Mohon untuk berdiri di tempat. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Amanat Agung Denpasar, Bali. Yang ketiga, Bapak Supriyono, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 1978. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Yang keempat, Bapak Arahim Sutrisno, tempat tanggal lahir Natar 14 September tahun 1969. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Balian, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Yang kelima, Bapak Siprianus Terusno, tempat tanggal lahir Buai Madang Oku, 11 November tahun 1966. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud Mekarwangi Jemaat Philadelphia, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki,
Sumatera Selatan. Yang keenam, Bapak Stefanus Eka Pancamulya Wibawa, STH. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 15 Mei tahun 1968. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Makedonia, Kabupaten Mesuji, Lampung. Yang ketujuh, Bapak Ramses Situmorang, STH. Tempat tanggal lahir, Jambi 4 Desember tahun 1977. Melayani di Gereja Kristen Kemah Daud, Manokwari, Papua Barat. Mohon menghadap ke sebelah sini, Pak Ramses. Pak Ramses menghadap ke belakang, biar dilihat dari Jakarta. Dan ketujuh Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi, ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta. Dengan demikian, yang ditahbiskan pada hari ini berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan, jemaat di gereja lokal tempat melayani, dan sinode gereja Kristen Kemah Daud. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bandung, 10 Oktober 2023, Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Pendeta Dr. Horas A.L. Tobing, MTH, Ketua Umum, Pendeta Dr. Insinyur Freddy Karel H. Siregar, MTH, Sekretaris Umum. Puji Tuhan, baik setelah ini kita akan melihat bagaimana pentahbisan bagi pendeta dan pendeta muda, disertai doa dan penumpangan tangan kepada pendeta dan pendeta muda yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Edward J. Moniong MTH sebagai Penatua GKKD Jakarta sekaligus Koordinator Badan Apostolik Profetik dan Kehormatan Kehormatan Sinode GKKD, yang disertai oleh Ketua Umum Sinode GKKD Bapak Pendeta Horas Tobing dan Sekretaris Umum Sinode GKKD dan Bendahara Umum Sinode GKKD. Silakan waktu dan tempat untuk doa pentahbisan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau besar. Hari ini Engkau menetapkan rekan-rekan kami mempersembahkan hidupnya sebagai pendeta muda. Akan melayani dengan hati kepada Tuhan. Juga rekan-rekan sebagai pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau heran Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Untuk yang di daerah juga ikut berlutut Bapak Ibu Saudara yang melalui online di daerah. Haleluya. Terima kasih untuk kehormatan. Firman-Mu yang berkata, Roh Kudus yang menetapkan Penatua Pendeta. Roh Kudus yang memberikan buah. Dan buah ini yang kami lihat sebagai penetapan Tuhan. Oleh karena itu saat ini Bapa Surgawi. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus, kami mentahbiskan teman-teman kami sebagai pendeta muda, sebagai pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau ajaib. Engkau ajaib. Haleluya, Engkau ajaib. Kami mentahbiskan mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Engkau sudah ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi pelayannya, untuk mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, untuk berdiri menghadapi serigala-serigala.
untuk memberikan nyawamu dan hidupmu kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
setiap musim hidupku. Yes, Lord. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang hari ini ditahbiskan di Medan, di Dagang Kumbar, Bapak sampai Gultom, Bapak Daeli. Tuhan, kami berdoa supaya pengurapan-Mu turun atas mereka. Di dalam jabatan yang mereka terima dari Tuhan, ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada kesegaran roh yang meluap-luap. Di dalam nama Tuhan Yesus, menggerakkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wanto, Bapak Budi di Samarinda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Turun pengurapan Tuhan atas mereka. Menjadi kekuatan yang menopang penatua Bapak Ellison. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka di dalam usaha bisnis mereka. Di dalam dunia kerja mereka dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi rasul-rasul ekonomi yang memberitakan kemuliaan terang Tuhan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus pakai mereka Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Bali. Bapak Paulus, Ibu Christine dan Ibu Evelyn. Dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menjadi terang di tengah-tengah Pulau Bali. Di tengah-tengah kegelapan menjadi misionaris Tuhan yang spesial. Menjadi hamba Tuhan dengan pengurapan yang ajaib. Menegakkan kerajaan-Mu. Pakai dengan tanda-tanda ajaib. Pakai dengan tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan Engkau kesanggupan berlipat kali ganda untuk menuai jiwa-jiwa di masa ini. Berdoa untuk Bapak Ramses dan Ibu Tirsa di Manokwari. Dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan baru. Dengan pengurapan baru. Dengan visi yang baru. Untuk melihat tuayan yang menguning. Untuk membawa tuayan yang sudah siap di dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Berkat Tuhan, pengurapan, kepemimpinan, hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau tercurah di tempat ini. Di daerah-daerah ada kegerakan rohani melalui hamba-hamba-Mu yang menerima pengurapan Tuhan pada hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pujian bagi Engkau Bapa. Ditinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka semua bersama dengan kami menjadi barisan Tuhan di akhir zaman. Tuayan yang besar yang menantikan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesanggupan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan bersama,
Amin. Puji nama Tuhan, silakan bangkit berdiri baik yang di gedung ini maupun yang di daerah yang ingin melalui online boleh bangkit berdiri. Silakan selanjutnya kepada selanjutnya penyematan tanda jabatan dan penyerahan SK pengangkatan pendeta dan pendeta muda yang ditabiskan oleh Bapak Pendeta Horas Tobing. Tanda sebagai pendeta atau pendeta muda. Karena dengan roh-Mu Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh yang hidup bersama kami, Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan Silakan beri tepuk tangan. Bapak Ibu Saudaraku kasih, juga jemaat yang ada melalui online, silakan memberikan tepuk tangan dan bagi kemuliaan Tuhan. memenuhi, mengisi kami, membanjiri setiap kami Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu di dalam nama Yesus, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan setiap kami hidup yang penuh dengan mujizat bersama-sama dengan Tuhan. Urapan-Mu, Yesus, membebaskan semua yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Setiap kami melangkah, setiap kami berjalan, ada keajaiban dari Tuhan. Hati mereka yang Untuk yang pendeta warnanya merah, pendeta muda warna hijau. mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari sama-sama kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini iman kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Yesus sekarang dan selama-lamanya. Membebaskan hidup yang terbelenggu di dalam nama Yesus, memulihkan hati mereka yang terluka,
Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita berikan tepukan dulu yang terbaik buat semua pendeta dan pendeta muda yang sudah ditahbiskan untuk hari ini. Luar biasa, amin. Puji Tuhan ya. Yang pertama-tama yang terhormat kepada BPH dari Sinode, Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Pak Bendahara. Kemudian juga dari Bapak, Det Edu, dari Badan Pengawas juga ada di sini ya, Bang Tony, dan semua yang boleh hadir dari PD, khususnya juga PD3, terima kasih. Kita boleh bersama-sama menyaksikan acara pentahbisan pendeta muda dan pendeta hari ini. Ya, pada saat ini ada 20 pendeta dan pendeta muda yang ditahbiskan. Hanya yang kolektif pada saat tanggal ini ada 17 Bapak Ibu ya. 17, ada 7 pendeta, ada 10 pendeta muda ya. Dan puji Tuhan yang hadir di sini ada 8. Kita berikan tepukan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada 8 yang hadir ya. Yang dari Sumatera Selatan dan Lampung ya, yang hadir ada 4 di tempat ini. Kemudian dari Jakarta ada 1, lalu dari Bandung ada 2 ya, kita berikan tepukan dulu ya. Bandung Raya, dan yang paling jauh dari Kalimantan juga ada yang hadir di sini, dari Laman Baru. Kita berikan tepukan buat Pak Budi. Dan juga buat semua yang boleh hadir melalui online, selamat Bapak Ibu Saudara, amin. Saya ingin sedikit saja melaporkan Bapak Ibu bahwa ini adalah pentahbisan kolektif terakhir di periode ini ya Pak. Nah untuk yang dari Kepri besok akan diadakan sebelum akhir tahun ini ya. Sebelum akhir tahun ini di Kepri akan diadakan 3 orang, pendeta dan pendeta muda ya. Jadi puji Tuhan selama periode BPH tahun 2020-2024 ya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah pentahbisan ketiga secara kolektif, ketiga ya. Yang pertama itu dibuat di hostnya adalah Kota Semarang ya, baru yang kedua Kota Bandung dan sekarang Kota Jakarta. Nah dari ketiga acara pentahbisan sepanjang BVA saat ini, itu sudah ada 82 pendeta yang ditahbiskan selama 4 tahun ini. Berikan tepukan dulu Bapak Ibu. 82 pendeta itu terdiri dari 35 pendeta dan 47 pendeta muda. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya selama periode ini ada penambahan 87 pendeta dan pendeta muda, itu menandakan ada pertumbuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Karena itu juga saya pada kesempatan kali ini saya minta teman-teman dari bidang kejemaatan juga hadir secara Zoom. Ya, ada Pak John Wen, kemudian ada Pak Gerhard juga yang mikirin bersama-sama ya. Terima kasih Bang. Ini yang banyak juga bantu mikirkan untuk terus mengerjakan hal ini ya. Kita terus belajar untuk persiapan para pendeta-pendeta muda. Bapak Ibu tahu nggak, para pendeta-pendeta muda kita nih mirip kayak calon presiden Bapak Ibu. Ya, ada tes kesehatan jiwa Bapak Ibu. Ya, ada tes kesehatan jiwa, puji Tuhan ya. Terus juga ada pemerlengkapan, ada wawancara. Dan kemarin yang paling terakhir kita ada program baru apa? Pemagangan ya. Bahwa pendeta-pendeta muda yang ditahbiskan tidak hanya berkhotbah, tapi kami minta juga mereka magang. Magang di mana? Di sekolah minggu, magang di mana? Di pelayanan pelajar, di pelayanan pemuda, supaya tidak hanya sekedar bisa berkhotbah Bapak Ibu, tapi mereka tahu semua pelayanan mereka. Amin. Ini yang kita mau coba lakukan, nanti saya belum evaluasi si laporannya ya, tapi laporannya ada, ya kita mau lakukan terus bersama-sama. Puji Tuhan. Dan yang paling terakhir ya sebagai update, jumlah gereja Kristen Kemah Daud yang terdaftar di Sinode tahun 2022 ya, yang paling terakhir ya, ada 139 gereja. Berikan tepukan dulu Bapak Ibu. 139 gereja dan jumlah jemaat yang dilayani, yang dilaporkan nih Bapak Ibu ya. Di tahun 2022 ada 14.295 jemaat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode, bahwa visi Tuhan terus kasih, amin. Visi Tuhan terus kasih, jangan lupa pikirkan juga regenerasi, amin. Bukan karena umur kita regenerasi, bukan. Tapi karena visi yang Tuhan taruhkan. Ya sampai dikatakan Musa juga sampai akhir hidupnya tetap punya visi. Tuhan kasih visi, amin. Amin. Artinya boleh terus tambah jumlah pendeta, pendeta muda. Nanti Tuhan taruhkan buat setiap kita pekerjaan pelayanan dimanapun Tuhan tetapkan kita. Amin. Itu saja, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat para pendeta-pendeta muda. Selamat melayani, tetap semangat, antusias. Ya jangan jadi stres gitu ya. Tapi terus semangat melayani karena banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya kita mau tutup, saya undang bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang di sini maupun yang di rumah, yang online, di gereja, di daerah. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk pentahbisan yang dari Tuhan.
Terima kasih untuk penetapan dari Tuhan. Roh Kudus yang menetapkan hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Supaya tidak ada seorang pun yang takut, yang mundur. Tapi semua dengan pengurapan Roh Kudus. Bergerak ke depan. Sembuhkan yang sakit. Tahirkan yang kusta. Bangkitkan yang lemah. Dan usir segala serigala-serigala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu, pendeta dan pendeta muda yang luar biasa ini. Kami percaya di setiap kota ada kegerakan. Ada orang-orang yang punya visi. Mereka tidak tetap tapi mereka mengembang ke kiri, ke kanan. Makin banyak. Ratusan ribuan orang akan datang ke gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan visi yang daripada Tuhan. Berikan gairah untuk melayani Engkau. Kekuatan, pengurapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah daripada Tuhan Yesus, daripada Allah Bapa, daripada Roh Kudus melimpah atas saudara semua. Pulanglah dengan sejahtera Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dengan berita kepada dunia yang gelap ini. Bahwa Yesus mengasihi mereka. Bahwa Allah berkuasa mengubahkan keadaan. Terima kasih, segala hormat, segala pujian bagi Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.